Banyak warga Kampung Muji Rahayu terjerat koperasi keliling. Banyak warga Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Sepiti Agung, terjerat pinjaman berbunga tinggi dari koperasi keliling. Bahkan beberapa di antaranya kabur meninggalkan rumah karena tidak tahan mendapatkan tekanan. Pihak pemerintah kampung setempat berjanji akan mengatasi aktivitas koperasi keliling yang sudah meresahkan warganya. Dituturkan oleh Tria, warga Dusun 1, RT 05, RW 01, Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Sepiti Agung, bahwa dia pernah beberapa kali meminjam uang kepada koperasi keliling. Pinjaman terakhir dilakukan bulan September 2022 lalu dengan nilai pinjaman terkecil Rp500.000 dan terbesar adalah Rp24 juta. Menurut Ria, dia meminjam uang pada koperasi keliling karena himpitan kebutuhan hidup. Aturan koperasi keliling diungkapkan Tria, ada beberapa pola pinjaman, mulai dari pinjaman dibayar harian dan ada juga pinjaman yang dibayar mingguan. Yang paling besar berapa plat? Yang paling besar 24 juta. 24 juta sekali pinjam? Iya. Melibatkan berapa orang? Kenapa Mbak pinjam koperasi Mbak? Koperasi keliling itu? Sehari-hari Pak. Itu sebenarnya aturan koperasi seperti apa Mbak? Kalau terlambat ada kena denda nggak? Ada. Berapa Itu persen dendanya? Kalau persennya itu ditambahin, kalau 2 hari 3 hari nggak bisa bayar, di drop ditambahin lagi jadi 1 juta jadi 2 juta. Jadi 2 kali lipat dong? Iya. Jadi kalau terlambatnya makin banyak, dia makin banyak lagi dendanya? Iya, semakin banyak Pak. Jadi pinjaman itu sistemnya pembayarannya seperti apa Mbak? Harian, mingguan, atau bulanan? Ada yang harian, ada yang tempo, ada yang minggu. Kalau tempo berapa lama? Kalau tempo itu 1 minggu pinjaman 1 juta jadi 1.300.000. 1 minggu? Iya. 30%? Iya. Kalau yang harian gimana Harian sistemnya? itu Pinjam 1 juta? Pinjam 1 juta, angsurannya hariannya itu 500 sampai 25 hari. 500, 5.000. 50.000. 1 juta. 1 juta, mulanginnya 50.000 per hari, Iya. selama 25 hari. Iya. Jadi 2 juta, 1,5 juta. Iya. Dari pinjaman 1 juta selama 25 hari. Iya. Yang musiman. Kalau yang musiman, Yang tempo. tempo Kalau yang tempo itu 1 minggu, Pak. 1 minggu yang 30% tadi, Iya. 1.300 jadinya. 1 minggu. Ada yang 1.300.000, ada yang 1.400.000. Sendiri-sendiri Pak koperasi. Yang Mbak terakhir pinjam 24 juta tuh totalnya berapa Mbak yang Mbak bayar? Yang udah dibayar. Iya, yang Mbak bayar, yang udah dibayar akhirnya jadi berapa dari 24 juta itu? 22 juta. 21. 21 juta? Iya. Itu udah tinggal pokoknya. Jadi akhirnya Mbak bayar pokoknya aja? Iya. Yang 21 juta itu, Iya, karena Pak. dibantu Pak Lamin itu? Iya. Mbak pinjam koperasi keliling itu berapa koperasi yang Mbak pinjam Mbak? 35. 35 koperasi? Iya. 35 orang. Iya, 35 orang. 35 orang? Iya. Kalau jumlah koperasinya nggak tahu berapa jumlahnya. Itu Mbak tahu nggak itu koperasi itu resmi berbadan hukum atau nggak? Mbak tahu nggak itu Mbak? Enggak, cuma kalau ditawarin itu cuma dikasih kertas ya Pak, suruh tanda tangan, kasih uang udah. Tuh. Ada agunannya nggak? Anggunannya nggak ada. Kalau ngambilnya di lebih dari 5 juta ada anggunannya. Apa agunan biasanya Mbak kalau lebih dari 5 juta itu? Ya apa sih, BPKB motor gitu. Selain Mbak, ada lagi nggak warga sekitar sini yang terjerat sama koperasi keliling? Banyak. Siapa-siapa Mbak? Bu Iin, Mbak Yam, Mbak Sini. Si kabur Pak. Oh, ada yang kabur juga Mbak? Ada 2 orang. 2 orang. Oh, jadi sampai sekarang belum pulang? Belum pulang sampai sekarang. Masih didatengin sama pihak operasi keliling itu? Sekarang enggak. Oh, karena tahu kabur itu? Mm-mm. Kalau Mbak sendiri sekarang persoalannya sudah selesai atau gimana masalah Alhamdulillah pinjaman ini? udah selesai, udah diselesaiin sama Pak D saya. Udah selesai. Siapa nama Pak D-nya Mbak? Pak Rohman Lamin. Oh, Pak Lamin, Pak Rahman Amin ya, Pak Lamin Ya, ya. Pak Rahman Amin. Oke. Apa yang Mbak ingin sampaikan kepada Pak Rahman Amin atau Pak Lamin?
Ya, saya berterima kasih udah dibantu sampai tuntas sama Bapak sampai sekarang. Pokoknya berucapan terima kasih. Kapok nggak Mbak pinjam koperasi Kapok keliling? banget, Pak. Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Seputi Agung, Rahmat Amin alias Lamin, mengakui membantu Tria dan suami menyelesaikan pinjaman koperasi keliling. Calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, daerah pemilihan 4 ini berhasil mencarikan solusi penyelesaian. Suaminya 2 minggu yang lalu ke rumah menceritakan kalau istrinya terlibat koperasi keliling, sehingga ya saya bantu. Penyelesaiannya harus seperti apa, Pak? Penyelesaiannya semua yang meminjamkan uang ke Tria, istri Mas Didi itu, ponakan saya itu, saya kumpulin semua. Ada sekitar 35 orang dari beberapa koperasi, kurang lebih ada 10 jenis koperasi, tapi itu orangnya ada 35 orang. Sehingga saya cek per orang berapa pinjamannya, berapa bunganya, sehingga terkumpullah pokoknya itu kurang sedikit 100 juta. Kalau dihitung dengan bunganya ya sekitar 160-an juta. Nah, alhamdulillah pihak koperasi saya nego, tak kembalikan pokoknya, bahkan pokoknya pun saya minta bantuannya untuk dikurangi. Nah, itu alhamdulillah mereka juga mau, sehingga dari pokok yang hampir 100 itu kemarin terselesaikan sekitar 89 juta lebih lah. Jadi dapat keringanan dari pokoknya aja hampir 10 juta. Itu yang terselesaikan dan semuanya sudah tanda tangan di kwitansi, di materai, dan saya sudah pesan juga jangan sampai meminjamkan pada keluarga saya yang ada di Mujirahayu. Itu kemarin saya sampaikan seperti itu. Dan saya juga didampingi oleh Pak Carik Mujirahayu, Pak Eko. Kemudian saya konfirmasi sama Babi Kamtibmas, Mas Eko juga namanya, Bu Polisi itu. Memang Pak Babi Kamtibmas menyampaikan sudah dapat laporan dari aparat kampung. Demikian, Mas. Selain Mbak Tria ini, setahu Bapak, ada lagi nggak warga yang terjerat sama koperasi keliling ini, Pak? Informasi yang saya dapat dari Pak Eko Cari itu banyak. Makanya saya memberikan saran sama Pak Eko selaku aparat kampung supaya didata per RT berapa orang sehingga nanti diselesaikan dengan baik-baik dengan pihak koperasi. Kalau bisa dikembalikan pokoknya aja lah, kasihan rakyat di sana karena untuk makan aja susah sampai terjerat hutang yang seperti itu, bunganya seperti itu besarnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar tidak terjerat koperasi keliling ini, Pak? Ya, satu harus ada edukasi lah dari aparat kampung, jangan sampai terjerat lagi, kerjasama dengan BRI. BRI sekarang kan ada di Simpang Agung Unit itu. Nah, sekarang mantri-mantri pihak BRI itu supaya mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ada dana kur. Dana kur itu maksud pemerintah untuk membantu rakyat yang memang kekurangan keuangan dalam kebutuhan mereka untuk nanam, untuk beli pupuk dan lain sebagainya. Itu kan masyarakat kecil di bawah itu sangat memprihatinkan untuk pada saat musim panen tanam nggak ada duit, harus beli pupuk. Nah, itu saya minta itu mantri-mantri di BRI itu kerjalah di kampung-kampung, jangan sampai membiarkan orang di kampung yang tujuan pokok BRI membantu rakyat kecil itu nggak tersalurkan dana kur itu harapan saya. Dan supaya tidak ada. Nah, berikutnya kalau sudah BRI melakukan kerja yang sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah, jelasnya kan nanti nggak ada lagi gerak-gerak orang-orang yang meminjamkan koperasi keliling yang bunga sangat besar itu. Tidak berberat. Wis banyak, wis Pak. Oke. Wis Pak ya. 4 menit. Bahwa Pak Lamin sudah. Di tempat terpisah, Sekretaris Kampung Mujirahayu, Eko, mengaku mengetahui ada warganya yang terjerat hutang koperasi keliling, tapi belum ada warga yang melapor resmi ke kantor kampung. Makanya nanti kuncinya tetap di BRI.
BRI nanti yang saya oprak-oprak supaya mantri desanya itu bekerja. Pak Cari tahu ada warga Kampung Muji Rahayu yang terjerat sama koperasi keliling, Pak? Tahu, dari kemarin udah ada informasi ke kita, cuma sekedar informasi aja lah, belum sampai laporan ke kantor. Memang ada beberapa warga yang terjerat masalah hutang dengan koperasi itu. Nah, kemarin salah satunya Mas Didi itu datang ke rumah curhat untuk masalah hutang piutang itu, dan kemarin juga Mas Didi koordinasi dengan Pak Lamin. Nah, kemarin untuk mendampingi beliau untuk menyelesaikan masalah ini, masalah hutang piutang kemarin. Dan kemarin alhamdulillah Pak Lamin dan saya menyelesaikan masalah itu. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Sejauh ini yang diketahui Pak Cari, ada berapa orang sih warga yang terjerat hutang kepada koperasi keliling ini? Kalau jumlahnya nggak tahu pasti, kalau sekitar ada 10-an orang yang sudah kabur itu, yang sudah pergi ke luar negeri itu ada 4 orang. Terus yang entah pergi ke mana itu ada 2 orang. Terus yang sudah diselesaikan juga kemarin ada kurang lebih 2 atau 3 orang kemarin. Sisanya masih banyak sih, ada berapa orang, karena belum kita tindak lanjuti ke bawah, karena kalau ditanya juga dia orang nggak ngaku punya utang. Harapan kita juga warga juga kooperatif, kalau memang ada pinjaman ya bilang pinjaman, nanti pihak kampung akan koordinasi dengan pihak terkait seperti Babin Kantipmas maupun pihak-pihak dari perbankan yang lain kan. Koperasi keliling ini dalam beroperasi di sekitar Kampung Muji Rahayu ini ada nggak pemberitahuan? Tidak ada pemberitahuan ke kampung, tidak ada izin ke kampung. Dia langsung masuk ke rumah-rumah warga. Dia mangkal di warung-warung kopi, warung pecel gitu. Apa tindak lanjut pihak Kampung Muji Rahayu untuk mengatasi masalah jeratan koperasi keliling ini? Yang sudah lapor, selama ini belum ada yang lapor ke kantor secara resmi, baru pemberitahuan aja. Dan kemarin sudah kita awali, kita selesaikan itu dengan Pak Lamin. Kemarin untuk selanjutan kita akan koordinasi dengan Babin Kantipmas maupun dari pihak terkait yang lain seperti perbankan itu. Kita akan telusuri ke bawah, nanti berapa orang yang masih punya hutang, ya kita akan bantulah, karena ini udah. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Willy Dirgantara dan Lukman Nur Hakim, realitalampung.com mengabarkan.